Sahur. Oke, buat kebanyakan dari kita, mungkin sahur itu ya cuma soal makan sebelum subuh pas bulan puasa. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di Indonesia, cara kita dibangunin sahur itu punya cerita yang jauh lebih dalam? Ini tuh soal komunitas, soal spiritualitas, dan yang paling penting, soal kepedulian. Yuk kita dengerin bareng-bareng suara-suara apa aja sih yang ada di balik tradisi ini? Kita mulai dari sini deh, dari kutipan yang dalam banget ini. Jadi, sahur itu bukan sekedar aktivitas fisik, bukan cuma bangun buat ngisi perut. Tapi ini adalah latihan spiritual. Latihan buat membiasakan hati kita untuk selalu nyari terang. Bahkan di saat kondisi masih gelap gulita. Keren ya maknanya? Intinya tuh gini, sahur itu soal niat. Niat untuk mengingat Tuhan, iya. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga cara kita merawat ikatan dengan sesama. Jadi ada sisi vertikal dan horizontalnya sekaligus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, suara komunitas. Nah, inilah suara yang pertama kali menggema di pagi buta, pakai cara-cara yang paling tradisional buat mastiin nggak ada satupun tetangga yang kelewatan berkah sahur. Nah, ini dia nih yang seru. Coba dilihat, instrumen yang dipakai tuh macam-macam banget. Dari yang tradisional kayak kohkol sama kentongan, sampai barang-barang yang ada di sekitar kita. Ada galon air bekas, botol kaca, bahkan seiring berjalannya waktu, musik tarling dangdut pun ikut ngeramein. Ini tuh udah kayak simfoni kepedulian, bener-bener kreatif. Dan siapa sih pahlawan di balik semua ini? Biasanya anak-anak muda dari Karang Taruna. Tradisi ini namanya patrol. Kerennya, mereka nggak cuma keliling buat ngebangunin orang, tapi sering banget sekalian berbagi makanan sahur. Semangat gotong royongnya dapat banget. Nah, kutipan dari Fajar Tresna ini benar-benar nangkap esensinya. Ini bukan soal bikin berisik loh, tapi yang dicari itu ya silaturahminya, momen kebersamaan yang jarang banget didapetin di luar bulan Ramadan. Dan tradisi ini mereka udah jaga dari tahun 2007, luar biasa. Ngomong-ngomong soal patroli, ini ada cerita pribadi yang lucu. Dulu di Bungbulang, Garut, anak-anak remaja tuh rutenya lumayan menantang. Harus ngelewatin rumpun bambu yang katanya angker. Tapi pas ditakut-takutin ada hantu, jawaban mereka santai banget. Tenang aja, pas puasa mah hantunya juga diikat. Ada-ada aja ya. Selain patroli keliling, ada juga yang lebih menggelegar. Namanya lodong atau meriam bambu. Proses bikinnya sebenarnya simpel, tapi hasilnya itu loh. Bambu besar dilubangin, diisi karbit sama air, terus disulut. Hasilnya, suara dentuman yang benar-benar bisa mecah kesunyian dini hari. Tapi ya namanya juga anak-anak, kadang idenya suka kelewat kreatif. Pernah nih, ada yang coba bangunin sahur pakai lodong, malah kena semprot tetangga sama guru ngajinya. Katanya, kalau main lodong itu sore hari bukan pas orang mau makan. Ternyata ada jadwalnya sendiri buat main meriam bambu ini. Oke, dari patroli yang heboh dan fisik, sekarang kita geser sedikit ke panggilan yang lebih terpusat, lebih syahdu, dan bernuansa spiritual. Panggilan yang datang dari jantung komunitas, yaitu masjid. Di zaman sekarang, mungkin ini yang paling sering kita dengar ya. Antara jam 3 sampai jam 4 pagi, dari pengeras suara masjid terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu banget. Cara ini jangkauannya lebih luas, dan jujur, bikin hati lebih tenang. Dan ternyata efek menenangkan itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut Dr. Ahmad Wahyudin, getaran suara dari lantunan ayat suci ini bisa memicu otak kita buat menghasilkan endorfin alami. Hormon ini yang bikin kita jadi nggak stres dan lebih rileks. Jadi ini semacam terapi spiritual buat jiwa kita. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi pastinya ikut ambil bagian dong. Yuk kita lihat gimana cara bangunin sahur beradaptasi dengan era modern sekarang ini. Slide ini nunjukin pergeseran yang jelas banget. Dulu, pengalaman bangun sahur itu sifatnya komunal, bareng-bareng, semangatnya gotong royong. Sekarang, banyak yang jadi lebih personal. Sumbernya dari HP kita sendiri, suaranya alarm digital, atau notif WhatsApp, dan pengalamannya jadi lebih pribadi. Tapi gini deh, meskipun caranya udah berevolusi, esensinya tuh nggak pernah berubah. Mau itu lewat tabuhan kentongan atau cuma pesan, "Sauroy" di grup WhatsApp, tujuannya tetap sama, sebuah bentuk kepedulian, saling ngingetin dalam kebaikan. Jadi, setelah kita lihat semua tradisi ini, dari yang paling riuh sampai yang paling personal, apa sih sebenarnya inti dari semua panggilan sahur ini? Apa pesan utamanya? Para orang tua dan kiai sering banget ngingetin kita dengan pesan ini. Dalam bahasa Sunda artinya, pahala membangunkan orang untuk sahur itu sangatlah besar. Hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata nilainya luar biasa.
Ini nunjukin betapa berharganya tindakan peduli sekecil apapun. Pada akhirnya, mau di kota atau di desa, mau pakai patroli atau HP, semua cara itu muaranya cuma satu, yaitu untuk membangunkan kesadaran kita. Kesadaran akan iman, kesadaran akan pentingnya komunitas, dan tentunya kesadaran akan berkah yang ada di waktu sahur. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Dari semua suara yang kita bahas, suara beduk, dentuman lodong atau dering alarm HP, alarm mana sih yang sebenarnya paling keras dan paling penting? Karena, ya, pada akhirnya suara yang paling kuat itu bukan yang datang dari luar. Bukan suara drum, bukan suara toa masjid, bukan juga ledakan lodong. Panggilan yang paling sejati itu justru yang tumbuh dan bergema dari dalam diri kita sendiri. Suara nurani kita yang ngetuk pelan-pelan, yang ngingetin kita buat bangun. Dan bukan cuma bangun buat makan, tapi bangun untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi.